3 tahun dengan guruku. Akhirnya punya mata ajaib melihat barang antik. Guruku bilang, aku punya urusan. Aku turun ke toko antik Shangxi, pemilik giok ini. Pemilik giok ini. Siapa sebenarnya dia? Aduh, kakak ipar, kenapa kamu ada di sini? Saya pemilik toko ini, Xiaokins. Kamu bukan belajar di gunung, kenapa kamu tiba-tiba turun? Pemilik giok ini pernah membantu keluargaku bahwa giok ini turun di... Pemilik giok ini ingin membalas budi. Pemilik giok ini. Apakah kamu mengenal kakak ipar ini? Giok ini. Ini cincin pertunangan aku sama kakakmu. 3 tahun yang lalu, keluargamu mengalami musibah. Aku dan kakakmu sudah bertunangan, maka kami mengirim orang untuk membantu kalian melewati masa sulit ini. Meski telah menyelamatkanmu yang terluka parah, kau dibawa ke pegunungan untuk dirawat. Namun, saudara-saudaramu masih belum lolos dari bencana ini. Terima kasih kakak perempuan. Baiklah, kita lupakan itu. Karena kau telah lulus dan kembali tinggal di toko barang antik, aku akan memberimu perlakuan terbaik. Apa? Pemilik toko? Serahkan penilaian barang antik padanya. Apakah ini terlalu tergesa-gesa? Setidaknya periksa dulu apakah dia benar-benar mampu melakukannya. Baik, kakak perempuan. Karena kau ingin tetap tinggal, tentu kau harus menepati janji. Aku akan bandingkan kemampuanmu menilai barang. Kau bandingkan denganku. Apakah kau benar-benar mampu melakukannya? Aku akan mengalahkanmu. Cukup sudah. Ini adalah apa yang kau katakan? Untuk keadilan. Biar bos yang mengajukan pertanyaan. Kakak ipar tidak perlu merasa kesulitan. Kita pakai barang toko buat soal... Aku punya ratusan barang di sini. Silakan kalian pilih. Lihat siapa yang paling berharga. Siapa yang menang? Tentu saja ikuti instruksi bos. Namun, karena kau baru bergabung, aku suruh kamu pilih dulu. Aku akan membiarkanmu memilih terlebih dahulu agar kau tidak kalah. Sudah puas, semua barang di toko telah guruku Song Kaihe yang mengaturnya sendiri. Aku tahu yang paling berharga. Jika aku menang, kau segera pergi. Kau segera pergi. Jangan membuat orang lain terganggu. Jika aku menang, kau bisa memanggilku Guru Qin. Baiklah, baiklah. Aku yang pilih duluan ya. Aku ingat, guru pernah berkata, ini barang paling berharga di toko. Kini, kau sudah kalah. Kau telah menemukannya. Ini dia. Patung Guanyin dari kayu sandalim Sun Feng. Harganya cukup tinggi, hanya butuh kurang dari 1 menit. Belajar dari guru Song itu berharga. Haha. Sekarang giliranmu. Pilih bagian wajah patung Guanyin. Lakukan dengan teliti. Tidak ada keistimewaan yang menonjol. Bahan yang digunakan sangat baik. Kalau ketemu pengrajin bagus, patung ini laku dijual 200.000. Namun saat ini, harganya maksimal 80.000 yuan. Jika tidak ada yang membeli, harga turun. Jadi sekitar 6.000. Yang kita bandingkan hanyalah harga. Aku nggak percaya kamu nemuin yang patung Guanyin ini lebih mahal. Baiklah, saya akan mencarinya untukmu. Kamu lebih paham antik dari aku. Tidak mungkin. Kau tak temukan yang lebih baik. Patung Guana antik mahal. Kamu nggak layak tinggal di sini. Pemuda, kali ini sepertinya kau akan kalah. Inilah Guru Song Kaihe. Guru Song. Mari biarkan Xiaoqin memilih terlebih dahulu. Dengarkan kata bos. Kalian lanjutkan saja. Cukup dengan ini saja. Akun ini tidak perlu dijelaskan. Jika tadi patung Guanyinmu bernilai 80.000, maka sumpit kayu sandal ini setidaknya bernilai sekitar 180.000. Aku benar, Xiaoqi tepat. Apakah kata gurumu benar? Ayo lihat. Mungkinkah kalkulator biasa ini? Ini memang barang berharga. Benar. Murid, lelang barang antik. Anda yang kalah, Tuan Qin. Kita sudah sepakat hanya memilih barang-barang di toko kami. Ini belum cukup. Ini hanyalah alat untuk toko kami, bukan hal yang penting. Baiklah, saya bersedia menerima kekalahan. Pemeriksa barang ini uji ketajaman mata. Kamu sudah lama di toko ini. Tak ada nilai. Qin Lao menemukannya. Dia lebih ahli dalam memeriksa barang. Kamu bantu di toko kakak ipar. Setiap bulan, saya beri kamu 100 RD. Kakak ipar, saya tidak menginginkan uang. Dengan kemampuan saya sebagai pemeriksa kekayaan, saya bisa mendapatkan uang kapan saja. Kakak ipar telah menyelamatkan hidup saya. Bagaimana minta uang ke kakak ipar? Tidak perlu uang. Kamu ingin. Kakak ipar jangan salah paham. Kamu telah berjasa padaku. Aku seharusnya membalas budi padamu. Jika kakak ipar benar-benar merasa bersalah, beri aku rep paket besar. Baiklah, ikuti saja kata-kata adik. Kak ipar bicara hal serius sekarang. Hal pertama, aku baru lihat titik akupresur istrimu sedikit memerah. Ini disebut lubang cinta. Mungkin Kak ipar akan dapat masalah cinta. Kamu mau bilang tentang bunga peach?
Aku hampir mengerti apa masalahnya. Masalah ini bisa aku selesaikan sendiri. Lalu bagaimana dengan hal kedua? Toko antik sepi pelanggan. Tahukah kamu mengapa? Adik, kamu belum tahu. Kami mengalami 2 kecelakaan identifikasi. Penghasilan toko barang antik turun drastis. Mungkin. Sudah seminggu tidak buka. Itu hanyalah kecelakaan penilaian. Paling-paling tak ada yang datang menilai. Tidak mungkin. Tak ada pembeli yang datang. Apakah kamu tahu mengapa? Ini mungkin. Seseorang menjebak toko ini. Entah apakah kakak ipar sudah menyadarinya. Cubelu di seberang sini. Memang benar. Namun, apa arti dari itu? Hanya menampilkan satu cermin bagua. Pasang cermin bagua. Aku anggap dia jimat anti gosip. Tapi dia pasang 3 cermin bagua. Ini merusak aura toko kita. Aku akan minta pertanggungjawaban mereka. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Mengapa harus seperti itu? Kakak ipar, jangan terburu-buru. Sepertinya ada dalang di balik ini. Jangan membuat mereka curiga. Aku mengerti. Pasti keluarga Guo. Keluarga Guo. Guo Chuanlong masih tidak menyerah. Beli ranjang naga Phoenix kami. Harganya naik jadi 300 juta. Dia seperti tergoda begitu saja. Tapi aku tidak akan menjualnya. Rupanya begitulah. Aku bantu selesaikan masalah ini. Baik Guo maupun yang lain. Mereka berani menggunakan metode Feng Shui. Cara ini menghina kakak ipar. Aku Cinlang. Yang pertama menolak. Kakak ipar, tahu kamu hebat. Tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Kamu belikan aku hadiah dulu ya. Untuk merayakan ulang tahun. Baiklah. Baiklah. Sobat, ada Tang Sancai di sini, baru saja keluar dari bawah. Mari kita lihat harga lelang trikolor Tang jutaan. Kalau bisa bertemu di sini, baru benar-benar terlihat seperti melihat hantu. Hei, teman kecil ini, dan lihat naskahku. One Show Tai. Berapa harga One Show Tie ini, Pak? Saya sudah bilang dulu laga One Show Tie. Saya ini tapi itu adalah karya asli, tidak menerima tawaran harga lain. Harga tetap 82.000 yuan. Benar-benar asli. Benar-benar asli. Namun harga tersebut melebihi anggaran kami. Pak, mari kita lihat lagi. Kami tidak mengerti barang-barang ini. Hei, teman kecil ini, dan coba lihat. Yang cocok, saya akan merekomendasikan untuk Anda. Ini keramik asli Ruyao dan Geyao. Dan juga potongan-potongan karya Tang Bohu. Ini adalah barang yang sangat bagus. Batu permata pohon merah ini, bahan berkualitas tinggi. Barang berharga puluhan ribu. Bos, bagaimana Anda menjual ini? Emas 5.000, perak 2.000, aksesoris batu akik 3.000, totalnya 9.500. Saya kasih kamu nolnya aja. Berikan saja 9.000. 15, 2.000. Itu tidak cukup. Emas dan perak saya sangat murni. Setidaknya 5.000. 2.000 tidak cukup. Sudahlah, Master Chin pandai sekali melihatnya. Ini untuk Anda. Bisa juga membelinya. Kita semua tahu bahwa ini palsu. Barang yang tidak bernilai. Ini hanya dilapisi cat saja, bukan? Dia pikir ini uang asli. Kawan, kamu mau kerajinan ini? Barang saya ini harganya 5.000, porsi banyak, kenyang. Itu, aku beli itu cuma penutup mata. Benda yang sebenarnya berharga adalah ini. Tunggu. Permata persik ini. Aku mau. Aku menawarkan 5.000. Apakah gadis itu gila? Barang yang dibeli cowok ini palsu, tidak bernilai. Itu batu lilin kaca. Hanya tampak seperti agate. Mana asli harganya puluhan ribu. Kau sudah menyadari sesuatu, bukan? Tidak. Aku hanya merasa modelnya sangat indah. Aku cuma mau belinya buat hiasan. Aku juga menyukai model ini. Mata. Aku tidak menjualnya. 8.000. Aku menawarkan 8.000. Baik, aku tidak akan berlama-lama. Permata persik dari batu merah ini, saya menawarkan 20.000. 20.000, kamu gila. Bahan batu merah ini bahan aku beli dengan harga kaca. Tidak mungkin itu benar. Tidak akan dijual. 30.000. 30.000. Tidak bisa dijual. Kehilangan peluang. Cepatlah menjualnya. 30.000 sudah melampaui harga pasar batu delima ini. Bahan yang sangat berkualitas. Pengerjaannya sangat rapi. Kalau pakai bingkai giok yang cocok dan dijadikan satu set untuk dijual. Dan harganya bisa mencapai 100.000. Berapa harganya? Berapa harga yang kamu tawarkan? 50.000 dengan luar biasa. Master Chi, kamu bahkan lebih gelap daripada saya. Gadis, jangan tertipu dia. Masih banyak barang berharga di sini. Ayo lihatlah ke sini. Diamlah. Selesai, itu. Gadis, kamu punya jade yang cocok kan?
Nama keluarganya Qin. Aku sudah mengingatmu. Qin Lam. Kau jadi ahli barang di sini, tapi aku tidak bisa menemuimu. Kamu kemana aja selama ini? Tidak juga menghubungiku. Kita sepakat pergi ke Yangcheng kan? Aku akan membantumu bekerja kan? Aku tanya-tanya, baru tahu. Kau jadi pendeta di Gunung Zhongnan. Aku masih punya banyak pertanyaan untukmu. Rumahmu di Yangcheng Selatan. Kan? Kenapa kau datang ke Rongcheng? Usaha properti memang tidak mudah. Sekarang keluarga kami beralih bidang usaha untuk terjun ke industri barang antik. Ayah saya secara khusus mengirimkan saya untuk memulai langkah pertama. Aku pemilik toko itu. Saya telah menginvestasikan 50 juta yuan. Bisa saja. Bagaimana hasil bisnisnya? Tak perlu dibicarakan lagi. Orang yang datang dari Yanjing itu hanya seorang yang hanya menampilkan diri. Tahu apa-apa tentang hal-hal ini. Uang itu tidak berhasil diperoleh. Aku menghabiskan ratusan ribu untuk bersenang-senang. Aku lihat kamu dapat barang murah. Batu Hongshan itu dijual langsung seharga 50 ribu yuan. Beruntung. Apakah kita belum tahu? Ketika kamu masih sekolah, kamu sudah cerdas. Di mana kamu sekarang bekerja? Barang antik dari era kejayaan. Hentikanlah pergi. Ayo kita berkunjung ke Zubaozai. Aku mempekerjakanmu sebagai ahli penilai utamaku. Aku kasih gaji 2 kali lipat. Bagaimana menurutmu? Aku butuh jeda dulu. Baiklah, aku tidak akan memaksamu lagi. Lagi pula, kita adalah saudara. Kalau ada sesuatu silakan cari aku. Hai, kalau ada apa-apa hubungi aku. Hei, aku benar-benar punya pertanyaan untukmu. Apakah kamu mengenalinya? Kamu kenal dia? Kamu benar. Kamu tidak salah menebaknya. Kamu benar sekali. Kamu punya masalah serius. Tidak apa-apa. Lagi pula Pak Gu ini sifatnya cukup baik. Cara berbicaranya cukup baik. Dia tidak akan menganggapnya serius. Benar. Kamu bisa cari barang langka. Hadiah ulang tahunku ini mahal banget. Coba lihat untukku ya. Lihat dinasti Ming. Kaisar Chongzhen. Teko arak di kamar tidur. Bagaimana pendapatmu? Aku agak sulit untuk mengerti. Kakak, jangan bercanda dengan aku ya. Ini sudah menghabiskan banyak uangku tadi malam, bos. Itu kok. Seluruh keluarganya bersumpah padaku. Ini barang berharga dinasti Ming. Bos, itu memang benar sekali. Ini memang produk Kaisar Chongzhen. Berapa uang yang kau beli? Sebanyak 500 ribu yuan. Ayahku sangat menyarankan agar aku dekat sama Pak Gu. Aku sengaja pilih di toko mewah. Sedang ingin memberikannya kepada Pak Gu. Kau ini. Untungnya aku bertemu dengannya. Kalau Pak Gu melihatnya, dia pasti akan mengusirmu keluar. Ini sungguh serius. Kakak, jangan lagi menyimpan rahasia. Cepat beritahu aku. Ada masalah apa sebenarnya? Kau bilang ini adalah teko arak. Ya, ambil saja. Dapeng, kamu juga berbisnis barang antik? Siapa yang lihat kendi tanpa pegangan? Kamu tertipu. Ini alat tangkap tikus zaman Kaisar Chongzhen. Sialan. Bajingan itu, aku akan menagih padanya. Pabrik mana yang membelinya? Louis Antique Shop. Jalan yang sempit karena saling bertentangan. Mari kita pergi. Li Yuncai, kau bajingan. Kamu mau mati ya? Cepat kembalikan barangnya padaku. Aku nggak mau kembalikan barangmu. Apakah kamu datang untuk membuat keributan? Tahukah kamu di mana tempat ini? Hari ini kamu harus mundur. Pemilik toko Gao. Bisnis barang antik cuman sekali saja. Setelah keluar dari toko, tidak ada hubungan dengan aku. Kamu omong kosong. Aku sudah pernah mengatakan padamu. Ini hadiah ulang tahun Pak Gu. Kau harus merekomendasikannya padaku. Rekomendasikan kaleng tikus. Kau benar-benar mau mati. Hari ini kamu tidak mundur. Aku akan menghancurkan tokomu, anjing Dapeng. Aku beritahu kau. Di sini, kau naga. Diamlah di sini. Kau adalah harimau yang memegang tanganku. Produk telah terjual. Tidak ada pengembalian barang. Inilah aturan kami. Dan sebaiknya kau cari ahli lain saja. Apa gunanya orang setengah matang? Bukankah ini? Apakah Jianding Shi baru? Dia cuma belajar sebulan doang. Aku sudah memanggil para saudara. Nanti kita buat dia kaget. Hei teman-teman, lihat sini. Anak ini jadi ahli penilaian. Datang ke toko cari masalah. Kamu baru pertama hari di Rongcheng. Kamu berani urus-urusan keluarga lu? Ayo. Coba kau nilai sendiri. Mangkuk porselen putih ini. Gimana? Kalau kamu tidak tahu apa-apa, jangan salahkan Lu Yun. Aku tidak. Kami tiga Lu tidak mudah diganggu. Baru 1 bulan belajar dan apakah itu cukup? Aku rasa lebih baik berhenti. Kalau begitu dia benar-benar setuju. Karena kamu ingin tahu, maka aku akan ceritakan. Glasur putih dari kerajinan Ru. Permukaannya padat, tidak menggumpal. Lihat 3 riak di bawah cahaya.
Mangkuk glasir putih ini dari putih. Ini barang palsu modern khas. Glasir putih adalah batu giok. Dibuat dengan teknik pembakaran giok susu. Ini jelas sekali. Ini barang palsu jelek. Memang benar. Keserakannya sangat buruk. Tak sangka, antik LV dan masih ada barang palsu lainnya. Lu Yun Kai sangat tidak tahu malu. Bagus sekali kawan. Kawan, ayo bicara giok lagi yuk. Giok ini benar-benar barang yang bagus. Namun apa yang dilakukan Pak Lu? Dia telah bermain-main dengan kami. Mari kita lihat. Cincin giok berhias ukiran ini, warna gioknya hampir sama. Pada pandangan pertama, cincin tersebut tampak seperti satu. Namun, saat disentuh, kita bisa rasakan cincin giok luar. Agak hangat, cincin giok dalam terasa dingin. Jika kita melihatnya dengan lensa pembesar atau masih ada banyak kejutan lainnya. Tidak sama. Ini dua giok yang berbeda loh. Benar sekali. Giok Hetian tersembunyi di dalam. Itu adalah lantian jade dari luar. Harga lantiannya lebih murah dari Hotianyu. Bos Lu pakai giok buat bingungkan orang. Mengurangi biaya produksi. Giok seharga 180.000 yuan. Paling-paling hanya sekitar 50.000 yuan saja. Perbedaannya begitu besar. Lu Yun ini pura-pura jujur, tapi bohong banget. Ini juga pedagang berkualitas di Rongcheng. Qin Lang benar-benar punya banyak keahlian. Wah, dia punya kemampuan loh. Mari bicara tentang harta keluarga Lu. Karya 10.000 kata Wen Zhengming. Tidak. Aku akui barang ini. Aku akan mengembalikannya padamu. Bagus sekali. Qin Lang luar biasa. Semua ini sudah bisa dilihat. Ayo, aku akan membelikanmu hotpot. Qin Lang. Jangan terlalu percaya diri ya. Apakah lu masih bingung? Hahaha. Hari ini, kau beruntung. Kakak-kakakku akan ada di pesta lusa. Maukah kau datang ke pesta itu? Tenang, Qin Lang pasti datang tepat waktu. Oh ya, kau jual barang antik. Kamu cuma jujur aja. Jangan berlebihan ya. Mari kita lihat saja nanti. Terima kasih kepada semua master. Omset toko tembus 100.000. Salam minum. Terima kasih khusus untuk Tuan Qin. Letakkan patung di depan toko. Aku selesaikan masalah antik langka itu. Kakak ipar ini cuma hal kecil. Anda sangat sopan. Nona Lin Zheng. Saya adalah Yue Yang Feng. Kamu adalah calon suami saya. Tuan Qin itu adalah kata-kata yang kamu katakan sebelumnya. Cobaan bunga persik. Bulan yang sedikit. Kuan hutang 4 juta. Segera bisa melunasinya. Lin Jing, aku bukan datang mencari uang darimu. Aku sudah lama menyukaimu. Untukmu, aku bisa melakukan apa saja. Bahkan lawan seluruh Rongcheng. Dan aku bahkan bawa ini. Astaga, ini rantai 9 bintang. Lin Jing ini. Ini diberikan oleh kakekku padaku. Dulu Yuan Shikai berikan kekasihnya. Sekarang, aku akan memberikannya padamu. Mun Xiao ini terlalu berharga. Hubungan kita belum sampai situ. Tahap selanjutnya. Lin Jing. Kau pantas mendapatkan yang terbaik. Jangan sebut rantai 9 bintang. Bahkan bintang-bintang di langit pun aku juga akan memetiknya untukmu, Lin Jing. Jadilah pacarku. Benar-benar tidak bisa. Haha, aku ingin mengucapkan beberapa kata. Munsao, namaku Qin Lang, ahli penilai barang antik baru. Kau sedikit paham ramalan. Wajahmu menonjol. Cinta datang padaku sekarang. Mari kita bahas. Kau harus menjadi seseorang yang lebih kamu berusia 3 tahun lebih tua. Kakak iparku. Kakak perempuanku tidak cocok denganmu. Buah yang dipaksakan tidak akan manis. Cukuplah sudah. Apa maksudmu? Kamu bilang kami tidak cocok. Kau itu siapa? Berbicara sembarangan di sini. Dan aku juga ingin menyela sejenak. Istri Yuan Shikai mendapat akan berharga ini. Kalung Yuan Shikai mati saat melarikan diri. Ini menunjukkan bahwa kalung tersebut hanya cocok untuk dinikmati. Ini tidak cocok untuk hadiah meski sangat berharga. Tapi benda sangat jahat. Kau itu siapa? Kamu berani mengomentari barang kami. Apakah kau mencari kematian? Pergilah dariku. Qin Xiao Lin Jing adalah wanita milikku. Lebih baik kau berhenti memikirkan itu. Lin Jing, kapan kamu bersama pria muda ini? Aku sudah menjadi miliknya sekarang. Tolong jadilah lebih hormat. Cepatlah pergi. Menunggu untuk dipukul Bukit Taha. Baiklah, Lin Jing, kamu jahat ya. Toko antik kalian, jangan buka lagi ya. Jangan. Tuan Qin, terima kasih sudah membantuku. Aku sudah bilang, aku lindungi kamu ya. Istirahat lebih awal malam ini. Besok harus ke acara minum teh. Kudengar ahli baru Sengsi Antik punya kemampuan bagus. Dia ambil sepotong batu merah Hongshan dijual balik ke Nona Gu. Qin Lang mengacaukan toko antik Lu.
Ketiga bersaudara Lu ada di sini. Pasti akan membuatnya tampak hebat. Shang-Chi antik hari ini berbahaya. Bagaimana bisa menang? Itu hanyalah cahaya yang menyala sekali-sekali. Kakak ipar, semua orang dengarkan. Kami masih cukup banyak, bukan? Singa banyak gak takut katal. Pokoknya kita musuh keluarga Gu. Gak masalah menyinggung beberapa keluarga lagi. Nanti apapun mereka katakan. Terima kasih, Xie Yongxing. Pasti dia akan menyulitkan saya. Pasti dia akan mempersulitku. Diam, semuanya. Terima kasih datang. Bapak Gu. Baiklah. Baiklah. Baiklah, baiklah. 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 Tidak perlu bersembunyi, teman-teman. Aku datang untuk diperhatikan. Pajangan ini, kuda hijau terbang awan. Tapi ada hal yang mencurigakan. Lihat semua yang ada di sini. Siapa yang bisa melihatnya? Ada apa dengan ini? Saya belum bisa melihatnya. Maaf, pandangan saya kurang jelas. Benar-benar tidak terlihat ya. Mungkin aku yang mengungkapkan beberapa kata ini bukan ahli penilai baru Guan. Jangan pamer di tempat ini. Pria ini benar-benar menarik perhatian. Bisa tolong beritahu nama Anda? Ayahnya adalah Qin. Liang. Oh, Jadi Anda adalah Qin Liang, jual batu merah ke putriku. Sungguh kebetulan. Maaf Pak Gu, aku tak tahu siapa nona itu. Tidak perlu meminta maaf. Inilah aturan pasar. Kita saling menguntungkan, adil dan jujur. Nah, ceritakan Elma Teng Yun Kudong. Ukiran gigi ini kerajinan modern, tidak bernilai banyak dan arah tapak kuda ini terbalik seperti tangan manusia terbalik. Semua orang bisa melihatnya. Ada tulisan di tapal kuda. Ah, benar sekali, benar sekali. Benar ada 3 kata. Chuan Long. Paku. Itu tadi mencurigakan. Seharusnya inilah yang dimaksud. Kata-kata yang tepat. Yang saya sampaikan cuma Tuan Long tanda tangan ini. Dibuat khusus untuk membuat barang palsu. Dan hasilnya sangat mirip dengan aslinya. Membuat barang palsu tampak seperti asli. Aku yakin, kalian semua pernah makan kerugian Tuan Long ini. Adalah hari ini, hancurkan patung ini, tunjukkan sikapku. Nanti, semua artefak Tuan Long tak boleh masuk pasar barang antik. Aku dan dia, musuh bebuyutan. Baiklah, 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 baiklah. Pak Gu sudah menyatakan pendiriannya. Hari ini kita temui Tuan Gu. Selain koleksi ini, tapi saya juga ingin mengumumkan satu hal. Yaitu, menghapus kelompok Mubaumen. Ah, baiklah. kenapa harus begitu? Mubaumen adalah yang teratas. Keluarga ini memiliki sejarah ribuan tahun. Kenapa kamu batalkan begitu saja? Setelah milenium yang lalu, jumlah Mubaumen semakin berkurang. Seluruh dunia barang antik Chengdu dak. Cuma di toko barang antik kalian. Ada seorang guru Mubaumen, bukan? Dia selalu membuat kesalahan. Menurut saya tidak perlu lagi ada di sini. Tentu pemuda hari ini tampil sangat baik. Dia tak bisa menopang. Guru saya benar. Di era kejayaan ini, kan sempat dia adalah Mubaumen. Jika toko ini ditutup, dia pasti akan bangkrut. Namun demikian, kamu bisa gabung di Guan Baomen. Haha, guru benar kan? Hahaha. Ya, benar. Bergabunglah bersama kami. Kami akan mengajarkanmu secara langsung. Apakah Guan Baomen harus kita sentuh? Apakah kita akan lenyap? Dulu, Guan Baomen memang sangat kuat. Sekarang tidak ada master terkenal lagi. Kepala Sekretaris Xie, sebenarnya aku ingin memberikanmu rasa hormat. Karena itu. Jangan salahkan aku sekarang. Dengan kemampuan kalian hanya segelintir orang. Kami di Guan Baomen benar-benar tidak menghargai kalian. Apa yang kau katakan? Hanya dengan kemampuanmu, kami tidak menghargaimu. Kau anak muda, ingin mewakili Mubaumen. Aku beri kamu kesempatan tampil. Kami wakili Guan Baomen. Berikan pelajaran pada orang yang sombong ini. Terima kasih, Ketua. Para pemuda selalu ingin menonjolkan diri. Jangan pedulikan mereka. Kita beri mereka kesempatan ya. Mari kita adakan pertarungan dengan hadiah. Baiklah, dengarkan kata-kata Pak Gu. Di sini ada 4.000. Kalian masing-masing. Ambil 2007. Cari di jalan Xiaobao luar aula. Produk yang menurut kalian paling berharga. Kali ini aku yang menjadi tuan. Qin Lang menang Mubaumen. Lu Yunchai menang dan meminta maaf kepada Ketua Xie. Serta mencabut nama Mubaumen. Kawan, kami juga ingin datang. Peluang dapat barang bagus sama menang lotre. Kali ini kita benar-benar dalam bahaya. Tidak usah bersaing lagi. Kalian bertiga naik bersama.
terlalu arogan. 3 lawan 1, pasti ketiga saudara laki-laki keluarga Lu. Qinlang lagi mikir, apa sih hari ini kita kalah? Ini kita toko antik Shengxi tak bangkit lagi. Nona. Qinlang ini benar-benar bingung. Kenapa kamu juga ikut bingung? Kita tak punya peluang menang. Guru Song. Sekarang kita cuma percaya Qinlang. Kita tidak punya jalan untuk mundur. Berapa harganya? 3600, langsung selesaikan dengan cepat. 1000, kurangnya tidak dijual. Wah, pergi. Wah, pergi. Jual. Ya. Berapa harga album foto ini, Pak? Kakak, Anda memang tahu barang-barangnya? Ini semua edisi terbatas tahun lalu. Lihat sisa foto tanda tangan selebritis. Ini semua nggak bisa dibeli lagi. Ini harga teman untukmu. Totalnya mencapai 10.000. 10.000 itu terlalu mahal. Aku tidak mau foto tanda tangan, sisanya 5.000 dalam satu paket. 5.000. Di dalam album ini ada, dan juga ada disk ini barang edisi terbatas juga. Aku juga tidak ingin disk itu, hanya 5.000 saja. Aku tidak omong kosong lagi. Perangko-perangko ini edisi terbatas. Nilainya total 30.000. 5.000 tidak bisa kamu bawa pulang. Stempel Boss tidak populer lagi. Nilai koleksinya terbatas. Baiklah, yang lain tidak perlu, hanya perangko saja. Ya belas dua. Baiklah, kita selesai. Kawan, kamu punya selera bagus, saya berikan gratis lagi. Kamu 1 CD. Pak, berapa harga bebek panggang yang disobek? 81 botol 1 per 1. Baiklah. Baik. Kenapa masih bisa makan bebek panggang? Qinlang tak bisa menang. Dia mulai putus asa, benar-benar menghabiskan waktu. Kakak ipar, coba rasakan. Enak sekali. Aku nggak bisa makan sekarang. Kalian perkenalkan barang belian masing-masing ya. Teh keramik ini aku beli 300. Zaman ini cuma 4050 tahun lalu. Tidak terlalu jauh. Tapi bahannya Giok Huaishan. Harga pasar naik 2 tahun terakhir. Menurut perkiraanku harganya tidak akan turun. 800. Estimasi cukup baik para guru sekalian. Benda hiasan tembaga Zhangguolau ini saya membelinya dengan harga 700. Silakan lihat apakah ini layak dibeli. Harga ini. Bagaimana dengan barang ini? Bahan yang digunakan biasa saja. Kondisi barang juga tidak terlalu baik. Patung ini kelihatan biasa saja. Kita lewati badai lagi. Namanya Zhang Dongzi. Pematung terkenal di masa Republik Tiongkok. Sekarang nilainya 5.000. Tempat penyimpanan tanah, lihat saya ini. Ini toples acar dari jalan kuliner. Saya mengeluarkan 700 yuan untuk membelinya. Namun saya sudah menyadarinya. Ya, ini karya bengkel Changjiang. Ini bisa ditelusuri ke zaman Guangxu. Silakan para pembaca, mari kita lakukan estimasi harga. Ini barang era Guangxu, benar. Estimasi 10.000 yuan. Aduh, kini semuanya berakhir. Biarkan 3 saudara Lu menemukan harta yang begitu berharga. Belum sampai akhir, saya percaya pada Pak Jin. Sekarang, nilai total dari 3 saudara Lu adalah 15.800 yuan. Toko antik tak akan ada lagi. Qinlang, ini kau terbongkarkan. Barang-barangmu itu, semua orang di sini bisa melihatnya. Barang itu tidak bernilai. Mangkuk perak itu masih cukup layak. Dalam albummu itu, kenapa ada foto artis di sini? Kepala Sekretaris Ye, mangkuk ini bukan perak murni. Saya tidak punya pendapat apapun. Namun dalam album itu, saya sarankan Anda lihat baik-baik, jangan malu-malu lagi. Album Anda itu benar-benar sampah. Pemeriksaan telah selesai. Oke, aku tunggu kata-katamu. Tidak usah khawatir, silakan periksa. Ini apakah? Ini surat keluarga. Surat keluarga Liang Zuoru. Apakah itu tulisan tangan miliknya? Kalian tahu nama pena Zuoru? Liang Qichao, pemimpin revolusi Wushu. Surat keluarga Liang Qichao. Sejujurnya kau. Saya juga penggemar Liang Qichao. Hebat sekali. Tuan Qin, Anda memang memiliki mata yang tajam. Kertas ini memang sudah agak kusut, namun masih terjaga dengan baik. Nilai koleksinya tetap sama. Setidaknya 100.000, bahkan lebih tinggi lagi. Terima kasih atas pertarungan hebat kalian hari ini.
Guru pintu sihir lindungi warisan Tiongkok bersama muridnya. Hingga pintu membuka hampir punah. Tapi tak ada yang bisa menghapusnya. Kisah-kisah kehormatan mereka. Tak ada yang larang gerbang moba. Baiklah, baiklah, baiklah. Baik apa? Saya ingin mengundang Anda dengan sungguh-sungguh, Tuan Chin. Ikutlah dalam pesta ulang tahun saya. Nomor ini terasa familiar. Walaupun Pakku tidak mengundang saya tetap akan datang juga. Aku ingin bicara dengan beberapa orang. Entah gimana orang ini jadi ketua. Menurut pandangan saya, menurut ketua harus punya karakter dan moral yang bukan karena kekuatannya sengaja menindas orang luar. Misalnya Shengxi Antiques ditekan seseorang dan beberapa keluarga. Mereka bahkan berusaha untuk mengusirkan dari Rongcheng. Saya Qinlang tak peduli mereka. Saya tidak akan takut pada mereka. Kalian berani sekali. Aku Xie Yongsheng adalah ahli penilai barang antik. Kamu berani mempermalukan saya di sini. Kalian ingin buktikan kekuatan kalian. Hanya satu jalan yang bisa dipilih. Itu kacang-kacangan, kacang-kacangan ini. Kacang-kacangan yang lezat. Qinlang ingin membuktikanmu bau gate layak. Ayo lewati saya dulu. Tahap ini. Selama kamu menang dari saya, kacang-kacangan. Aku akui menara harta punya penerus. Namun jika tidak, kamu menghilanglah dari Rongcheng. Ini pertarungan nyawa buat Bin Bao. Jika kamu kalah dalam pertarungan ini, seluruh reputasi para penilai akan turun ke titik terendahnya. Nona. Jangan sampai Qinlang setuju. Kami sudah menang. Lucy, hentikan sekarang. Jangan begitu, Ketua Xie. Minum teh dulu, tenang ya. Masalah Gulang bukan urusanmu. Ini masalah pribadi. Qinlang. Kau benar-benar berani, tidak berani. Ayo pergi dari Rongcheng. Bagaimana mungkin Qinlang tidak berani? Saya menang. Bersihkan sampah dunia antik. Baik, kita pilih Festival Dua Perahu Qinlang. Apakah kamu bodoh? Berani lawan Xie Yongsheng barang berharga? Hanya karena keberuntungannya yang baik. Dia menemukan surat keluarga Liang Qichao. Pada akhirnya dia masih muda. Belum punya banyak pengalaman. Sejujurnya Qinlang memang memiliki kemampuan Chu Hongshan. Barang antik Lus Gui. Surat keluarga Liang Qichao juga. Beberapa hal sudah membuktikannya. Dia bukan sekadar beruntung. Bagus sekali kakak ipar. Semua masakanmu aku suka. Qinlang, terima kasih atas bantuannya. Ini membuatku percaya diri lagi. Tapi aku harus bilang satu hal. Aku ingin kau pergi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, aku ingin kau pergi. Pergilah dari Rongcheng. Kakak ipar, kamu mabuk? Saya tidak mabuk. Di balik Xie Yongsheng ada Guo. Kekuatan mereka sangat besar. Kamu janji bertarung koleksi. Ini akan sangat berbahaya. Tenanglah, saya tidak akan kalah. Bukan masalah pertarungan koleksi. Saya percaya kemampuanmu. Aku khawatir mereka menyakitimu. Guo Chuanlong punya toko antik. Ada lebih dari 20 ahli koleksi. Asetnya mencapai ratusan juta. Selain bisnis yang sah, dia punya organisasi hitam. Masalah keluarga Guo tak terpecahkan. Semua diserahkan ke mafia. Qinlang dan timnya licik. Meski uang di sini tidak banyak, tapi ini semua niat baikku. Kamu ambil aja dan segera pergi. Sekarang aku sudah datang kakak ipar dan ubah jadi merek Rongcheng. Jika aku pergi, kamu dan toko Shengxi gimana? Ayahku bersahabat baik dengan Pak Gu. Dengan Pak Gu di sisi, mereka tak akan ganggu aku. Kakak ipar, aku percaya pada takdir. Pergi atau tetap, terserah takdir. Apa maksudmu? Koin, ini sisi depan aku jalan, aku pergi ke sisi lain. Jika tidak ada arah yang jelas, aku akan tetap. Bagaimana mungkin? Coba saja, lalu kamu akan tahu. Tuhan telah mengizinkanku untuk tetap. Besok aku cek barang antik gratis. Bantu toko antik kita menarik perhatian. Baik. Nona Gu. Qinlang, ganti baju dulu ya. Kak Gu, silakan makan bersama kami. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Nona Sisi, busana hari ini sangat cantik. Apa hubungan antara kecantikan denganmu? Kalian, para pria, selalu sama saja. Dia terpesona oleh wanita cantik. Soal batu merah Gunung Hongshan kemarin, aku ingin meminta maaf padamu. Aku nggak tahu kamu putri K, jadi harganya 50.000. Kalau begitu aku akan mengembalikan uangmu. Tidak perlu. Nggak perlu kita bicarakan. Kita tidak perlu bicara lagi. Apa yang kamu lakukan setelah ilmu ini? Setelah bertahun-tahun melihat, ternyata kamu justru mengalami kebutaan. Menakutkan sekali.
Qin Lang berkata, kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Sepertinya aku tidak menyakitimu. Aku tahu kamu sedang tidak bahagia, tapi semua urusanmu itu bukan urusanku. Ayahku. Aku sudah mengatakannya padamu. Ayah tidak berkata apa-apa. Aku yang melihatnya sendiri. Katakan saja yang kau tahu. Kalau tidak, maka jangan harap bisa makan. Jerawat di sisi kanan dagu, menutupi titik keberuntungan dalam tubuh. Keuanganmu buruk. 2 hari ini, titik dongkue tampak kusut dan suram. Ini berarti hubungan asmaramu kurang baik. Aku menghitung dengan jariku. Kekasihmu sepertinya telah berselingkuh. Aku sangat marah. Coba hitung untukku. Kapan si brengsek itu akan mati? 1 hari 1 ramalan lahi, jangan banyak-banyak. Aduh, mobil datang. Maaf, Pak Gu. Ada sedikit keterlambatan di jalan. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Bapak Qin, Anda bisa datang. Saya sudah sangat bahagia. Saya akan memperkenalkan Anda. Ini Kepala Museum Termuda Provinsi kita, Gu Feiyu. Halo, Pak Gu. Mari kita duduk dan bersantai. Guru Guan ahli barang antik. Qin Lang. Sebenarnya, awalnya aku tidak terlalu yakin keterampilanmu dalam memeriksa barang-barang antik tidak begitu mudah untuk mengembangkannya. Selama beberapa dekade ini, aku akui maksimal 5 ahli. Tapi kamu muda seperti sang kurator. Dia jadi ahli cari harta. Kamu sangat berprestasi di usia muda. Kakakku, aku bukan jenius loh. Menurutku bakat itu bukan hal utama. Yang penting adalah langkah demi langkah. Dalam dunia barang antik, yang penting cuma satu kata stabil. Barang ini, awalnya aku ingin meminta kakakku untuk membantuku. Aku ingin melihatnya sekali. Tuan Qin datang tepat waktu. Silakan kamu lihat juga. Kakek Gu, kamu percaya kemampuan Qin? Mau benar-benar mengujinya? Kata-kata yang didengar hanyalah angan-angan. Yang dilihat dengan mata adalah kenyataan. Pak Guan, ini apa sih barang berharga ini? Kalau memang benar-benar barang bagus, maka aku akan mengambilnya. Ini adalah botol aroma bergaya istana. Nona, kemampuanmu menguji barang ini masih harus banyak belajar dari ayahmu. Ayo, lihatlah segera pada Pak Qian. Kedua guru ini. Silakan, Bapak Tua. Kedua guru ini. Aku sudah cukup melihatnya. Botol ini bukan botol aroma. Ini botol langka, bukan pengharum. Tampilan botol penghangat ini bersih dan utuh. Bahan dan pengerjaannya sangat luar biasa. Barang ini beberapa tahun lalu dari temanku, dari sekitar 30.000 yuan. Coba cek apakah nilainya pantas, Kakak Kuang. Apakah ini bukan sekedar bertanya-tanya saja? Baru saja aku ketuk botolnya. Suaranya berbeda di atas dan bawah. Mungkin botol itu pernah diperbaiki. 30.000 yuan dan kamu pasti ditipu temanmu. Sekarang Anda sudah percaya kan? Apakah Anda benar-benar berbakat sejak muda? Kakak Qin memang sangat mahir. Aku baru sadar celah ini. Baiklah, karena sudah diuji, maka saya akan langsung mengatakan, Qin Lang, sebenarnya aku ajak kamu makan, ada satu tujuan lagi Tuan Gu. Jika saya tidak salah, mungkin tujuannya adalah surat keluarga ini. Kamu benar-benar tahu pikiranku. Saya juga tidak akan mengabaikan Anda. 200.000. Bagaimana surat keluarga Tuan Gu gratis untukmu? Tidak perlu bayar 1 sen pun. Bagaimana mungkin? Ambil aja barang gratis itu. Bukankah itu merebut cinta orang lain? Pak Qin sepertinya tidak seperti ini. Ini adalah gaya Anda, bukan? Kali ini Anda menuntut saya. 50.000? Bagaimana? Matahari terbit dari arah barat. Pak Gu, jangan begitu ya. Peluang yang Anda berikan kepada saya, bagaimana saya ambil uangmu? Terima saja. Tidak boleh. Kalau begitu Anda jawab. Saya cuma tanya satu pertanyaan. Surat keluarga ini adalah milik Anda. Ada pertanyaan apa? Kamu kenal Qin Zhengdao? Ayah dulu demi obati ibu. Menjual harta pusaka keluarga, dikriminalisasi secara diam-diam. Pastikan Anda benar-benar memahami dengan jelas. Kenapa kamu tiba-tiba membicarakan dia? Orang ini kerabat jauh saya. Sebelumnya dia menemui saya. Dia ingin menjual barang berharganya. Harganya belum disepakati. Kemudian itu berakhir tanpa hasil. Menjual barang-barang berharga. Dijual kepada siapa? Saya tidak tahu. Tampaknya mereka tidak ingin memberitahu. Saya juga tidak memaksakan mereka. Berkat Pak Gu, Anda telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Surat keluarga ini atau surat keluarga ini, silakan Anda terima. Apa ini? Apakah ini layak dipercaya? Kakak ipar Anda begitu hebat. Ini sudah mulai dipromosikan. Gratis penilaian barang berharga. Apakah toko ini dapat diandalkan? Jangan salah centing barang berharga ini. Ini peralatan makan Kaisar Qianlong.
Toko barang antik era keemasan. Kredibilitasnya tidak terlalu baik. Sudah 2 kali mengalami kecelakaan penilaian. Kami mengalami kerugian beberapa juta yuan. Toko kami hampir tutup. Apa kamu tahu? Toko antik punya ahli penilai baru. Namanya Qin Lang. Dia benar-benar hebat. Dia mempermalukan saudara Lu. Dia benar-benar sangat hebat. Kalau begitu, aku akan mencoba juga. Kenapa belum datang juga? Bukankah penilaian barang antik itu gratis? Jam berapa sekarang? Ini, tolong tunggu sebentar. Sekarang juga akan datang. Ya Tuhan, ada begitu banyak orang. Hao Zhao, Pak Song. Hari ini terlalu banyak orang. Cepat keluar dan bantu. Sudah datang, sudah datang. Maaf, saya terlambat. Maaf sudah lama menunggu teman-teman. Itu adalah Jin Dafa bukan? Kamu datang untuk melakukan promosi ya? Aku ini seorang selebriti besar. Honor harian sebesar 20.000 yuan. Aku tidak mampu membayar begitu mahal. Tidak ada yang datang tanpa diundang. Orang itu punya niat buruk. Tolonglah. Terima kasih ketua. Terima kasih ketua. Aku di lokasi Qin Lang. Jin Dafa, aku sudah berikan dana kegiatan padamu. Jangan sampai aku kecewa, oke? Hari ini, berita yang sangat mengejutkan. Kamu tunggu saja lihat nanti. Bagaimana kabarnya? Lihat saja. Tidak mengerti? Tidak mengerti? Minggir. Tolong. Siapa kamu? Ini antrian. Antrian? Ya, benar. Orang seperti ini tak perlu aku mengungkapkan kebenarannya. Nanti saja akan terbongkar. Kalian cuma cek barang gratis ya. Ayo lihat harta benda aku. Kalau tak bisa jelaskan, berani-beraninya kalian menipuku, aku akan menghancurkan merek dagangmu. Tak masalah. Mari mulai dari kipasnya. Baiklah, silakan kau lihat dengan saksama. Jangan kipas bunga persik ini. Lihat apa yang kau temukan. Kau mau mencari masalah ya? Wah, ada pertunjukan seru. Layangan kipas ini, dia belinya 1.000 yuan dulu. Pemeriksaan ahli, harganya 12.000 yuan. Layangan kipas Jinling yang standar batu, Kiok, Waishan. Lihat tanggal pembuatannya. Seharusnya dari pabrik 8 Jinling. Kau memang pintar anak muda. Aku juga tahu pabrik 8 Jinling. Kalau begitu kalau asli kipas ini masih bisa bernilai 20.000. Namun, ada rahasia tersembunyi di baliknya. Apa itu? 16 batang tulang kipas ini, meski semua JD Huaishan ini kan sudah dibuat tampak tua. Jet Huaishan keruh. Sementara ini adalah 6 batang, setiap batangnya bening dan transparan. Jadi itu kipas setengah palsu peri. Kipas setengah asli, setengah palsu adalah masa Republik Tiongkok. Namun, tulang kipasnya itu adalah barang palsu. Maksimal nilai 500.000 yuan. 500.000 yuan. 500.000 yuan. Melihat seperti ini Jin Dafu. Ini bukan pembelian yang menguntungkan. Malahan aku kehilangan 500.000 yuan. Sekian untuk kerisnya. Hai, mari bahas gelang Tuan Jin Dafu. Hei, mari bicara gelang Tuan Jin Dafu. Qin Lang. Kamu baru saja beruntung kalau kamu jelaskan rantai ini. Aku rasa kamu benar-benar jago. Ayo. Gelang 100 Buddha dari Yuan Shikai dibuat oleh 2 master perhiasan dulu. Ini juga barang murahan Tuan Jin Dafu ya. Aku beli gelang bulan lalu. Aku minta profesor cek barang antik. Mereka semua sepakat bahwa ini rantai 1000 Buddha. Seorang kaya sekali, tawaran 20 juta. Aku bahkan tidak tergerak hatiku. Sebagai bagian dari dunia barang antik, aku memiliki kewajiban untuk melindungi artefak. Jika diperbolehkan, aku bersedia menyerahkannya kepada negara. Kau berani menyumbang, tidak ada yang berani mengambilnya. Di dalamnya, ada banyak masalah sebenarnya. Kau baru belajar sebulan ya. Lebih hebat daripada profesor di museum. Kau harus memberikan penjelasan hari ini. Kamu harus jelaskan hari ini. Jin Dafat. Aku beritahu kau ini adalah barang palsu. Banyak kelemahan. Ini sangat cacat. Murni seperti ini. Ini sangat murni. Ini tanpa kotoran sama sekali. Kedua ya. Kerajinan ini pengerjaannya tidak sesuai standar. Akhirnya inilah yang paling penting. Tanda tangan Fa. Seharusnya adalah karakter tradisional. Fa. Hingga Fa. Coba kau ceritakan, bagaimana profesor museum ini menilainya untukmu. Bahkan beberapa kekurangan ini pun tidak terlihat. Kamu bukan datang menilai barang. Sayang sekali. Baiklah. Jin Dafa pakai masker palsu ya. Pertama-tama aku akan melihat barang-barangku. Ini adalah milikku. Ini milikku. Hari ini dapat barang 1,38 juta. Sungguh hasil panen yang luar biasa. Benar-benar panen besar. Miss ACC. Nona Sisi. Ada apa? Tidak ada urusan lain. Aku mau ajak kamu makan ya, makanan. Tidak bisa malam ini. Bos ajak kita ke pasar. Jinlang, aku langsung terang-terangan. Ada lelang pribadi malam ini. Aku mau sisi olahraga sebentar. Aku khawatir dia pergi sendirian. Kamu ikutlah menemani dia makan. Lalu ajak dia melihat-lihat lebih jauh. Boleh, Pak Gu?
Baiklah, Qinlang, rasanya begitu besar, hanya ayahku yang bisa mengundangnya. Kamu keluarlah. Pak Gu bantu Sisi lelang. Lelang di Menara Yueyang. Lelang ini sangat bergengsi. Setiap transaksi nilainya jutaan. Tidak heran kalau Sisi salah melihat sesuatu. Itu rugi jutaan. Dengan mudah. Baiklah, mari kita bergerak secara terpisah. Saya bersama Guru Song. Ayo kita ke pasar hantu dulu. Kamu dan Gu Sisi ikut lelang. Baiklah, baiklah. Pakaian ini. Anggur merah ini, Nona Zizi. Katakan saja dengan jelas. Apakah kamu ingin aku menjadi pacarmu? Kenapa wajahmu begitu tebal? Aku akan membiarkanmu berperan sebagai pengganti. Aku telah putus dengan pacarku. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Awalnya tidak ada apa-apa. Jadi beginilah. Ah, begitu. Siapa nama pacarmu? Ren Hongfei. Jangan bodoh. Cari pacar baru. Dia seorang model. Masih jadi model. Dia pasti akan pamer di hadapanku. Paham tugas hari ini. Hari ini. Kita adalah pasangan, bukan? Dan hidupnya lebih bahagia daripada mereka. Maksudnya seperti ini. Kita harus berpura-pura menjadi lebih dekat. Jangan sampai orang itu menyadari. Kalau tidak, aku akan sangat malu. Aduh, apa yang terjadi? Bukankah itu Gu Sisi? Aduh, apa yang terjadi? Bukankah itu Gu Sisi? Gu Sisi, kamu cepat sekali ya. Baru beberapa minggu saja dan kamu sudah menemukan pacar baru. Tapi pandanganmu semakin buruk. Setidaknya carilah seorang pria seperti aku. Siapa yang aku cari? Apa hubungannya denganmu? Kok kamu begitu bodoh? Intelekmu belum setengah dari Qianlang saat membicarakan hal ini. Aku ingin memperkenalkan diriku dengan baik. Saya akan memperkenalkan diri dengan baik. Ini adalah pacarku, Emily. Lulusan berbakat dengan prestasi yang baik. Kamu juara kontes model Maladewa ya? Miss Zizi, aku dengar kamu dan saat Hong Fei pacaran. Aku ingin liontin ini. Maaf ya, ini pusaka buat menantu perempuan. Jangan terlalu iri. Itu ya, aku tidak iri sama sekali. Simpan saja. Ya, kamu itu pacar siapa? Dilihat dari penampilanmu, bukannya kamu jual asuransi. Saya akan memperkenalkan diri secara resmi. Namaku Qin Lang. Aku seorang ahli konsultasi artefak profesional. Aku sudah mendengar tentangmu. Tinggimu tidak terlalu tinggi. Kamu suka berpura-pura menjadi ahli asuransi. Tidak perlu mencari aku. Selain itu, wajahmu tampak pucat. Tangan dan kakimu sedikit kaku. Kembali dan perbaiki ginjalmu dengan baik. Jangan minum alkohol lagi ya. Apa yang sedang kau omongkan itu? Siapa yang ginjalnya bermasalah? Aku peduli kamu ahli barang antik. Aku akan membunuhmu dalam sekejap. Ya, begitulah. Dia jelas orang desa. Moal. Aduh. Hai, kamu mau ganggu aku? Aku rasa kamu tidak berani menyerang. Aku katakan padamu, sekarang Gu Changseng pun tak berguna. Ayo kita pergi. Jangan mempermasalahkan mereka. Jangan mempermasalahkan orang-orang bajingan ini. Bye, Shiz. Jangan marah ya. Aku ingin mengatakan beberapa kata. Aku hanya ingin berbicara tentang dirimu. Benda ini, Meteor Flying Swallow. Tak perlu kamu menjelaskan padaku. Aku sudah mencari informasi di internet. Harganya sekitar beberapa juta. Oh, kamu seperti ahli barang antik. Hanya bisa melihatnya saja. Oh, kalau begitu menarik sekali. Dulu kolektor Jepang beli barang ini dari Master Pan. Namun Master menolaknya dengan tegas. Orang Jepang jahat. Akhirnya, Meteor Flying Swallow itu pun hancur oleh Master. Meski Master perbaiki dengan cara-cara, namun jejak perbaikannya, sangat jelas terlihat. Apa maksudmu sebenarnya? Aku hanya ingin berkata, Meteor Flying Swallow ini sangat sempurna. Ini adalah barang palsu paling banyak 500.000. Nanti jangan lagi pamer-pamer, Sisi. Kamu, Emily, dengarkanlah penjelasanku. Anak itu benar-benar omong kosong. bajingan. Laki-laki tak tahu malu. Qin Lang berani mencemarkanku. Kamu tunggu saja, anak muda. Kisah? Aku sudah bilang. Qin Lang, kalung itu adalah pusaka keluarga mereka. Bagaimana mungkin memberinya begitu saja? Hari ini, kamu bantu aku balas dendam. Terima kasih, Miss Sisi. Aku siapkan hadiah untuk Tuan Gu. Apa koleksi yang disukai Tuan Gu? Nah ini tidak bisa dibilang. Ayahku suka koleksi, sangat teliti. Unik. Apa? Baru benar-benar istimewa. Mari kita lihat semua.
Pipa tembakau milik Ji Xiaolan. Aduh Pak Bos, aduh, berapa harga pistol rokok ini? Aduh kakak, kamu benar-benar punya mata yang tajam. Tahukah Anda, Ji Xiaolan, ini pipa bekas Ji Xiaolan. Kalau begitu, memang benar. Ada bukti apa? Ini ada tanda tangan. Ji Yun, bos. Apakah karakter Yun ditulis olehmu? Kami masih kesulitan. Wah, kau memang ahli. 1800. Kami ambil ongkos perjalananmu 200. Tidak banyak kan? 100 yuan. Tidak boleh lebih banyak lagi. 1500. Kami beri kamu 200. 1200. Kita sepakat. Pak Bos, jangan bergerak. Ini 2000 aku ambil. Angin Yueyang. Kamu paham aturan barang antik. Pertama datang baru melayani. Nona Gu. Aku datang untuk menyelamatkan Qin Lang itu benar-benar pria jahat. Dia dekat Lin Jing. Hari ini dia datang kencan padamu. Kamu sendiri. Perhatikan hal-hal berikut. Tidak perlu kamu menyelamatkan aku. Aku dan Qin Lang tidak punya hubungan. Aku tidak ingin melihatmu. Cepatlah hilang. Nona Gu. Di sini adalah pasar hantu. Yang mahal mendapat yang lebih baik. Ini bukanlah pasar barang antik itu. 14, 2005 Aku bilang, kau yang dapat. kenapa? Aku harus membuktikan diriku. Pistol rokok itu cuma 3000. Tidak perlu membuang uang. Hai Pak, silakan menikmati perjalanan Anda. Kamu punya selera yang bagus. Bos, berapa harga patung Buddha ini? Kamu jauh lebih jeli bro. Patung Buddha ini tidak sembarangan. Patung Buddha ini dari dinasti Song. Oh, ini patung Buddha dinasti Song kan? Ya aku juga ingin membelinya. Yuan Feng, apa kamu sedang sakit? Kedua bos ini benar-benar membuatku. Lokasi warung kecil ini benar-benar mengesankan. Yang mahal yang mendapat keuntungan. Kalian berikan tawaran. 800.000. Aku. Barang ini tidak masalah. Telinga patung Buddha, mata sesuai ukiran dinasti Song. 50.000 adalah harga yang 8000 blok. Tidak cukup banyak kan? Qin Lang. Lihatlah. Inilah yang disebut kekuatan sejati. Uang adalah segalanya. Kau tak pantas main barang antik. Bos. Semua yang tersisa. Kemaslah semuanya. Apa harga yang kamu tawarkan? Kemas semua, Qin Lang. Aku tahu pikiranmu. Aku telah merebut patung Buddha darimu. Aku malu banget. Kamu harus kemas barang-barangmu. Berapa harga yang kamu tawarkan? Kakak, kamu bercanda kan? Tidak bercanda. Termasuk tricycle itu juga. Aku akan mengambilnya semua. Kenapa begitu impulsif? Kau ingin marah padanya? Itu tidak boleh. Pria tidak boleh kehilangan martabatnya. Kata-kata seperti itu memang benar. Aku sudah menyetujui. Semua barang hari ini milik bos. Aku juga telah mengemasnya. Sayang sekali. Karena kedua bos sama-sama menginginkannya. Maka aku akan jelas saja. Barang ini yang ada. Jadi, kita tetap berpegang pada aturan lama. Yang mahal mendapat lebih banyak. Kalian yang menawar 13.000 yuan per buah. Apa? Buah. Hei bos. Mungkinkah dia menawar 100 juta yuan? Apakah dia menawarkan 100 juta? Aku akan menawar 100 juta. Qin Lang, kamu beli barang-barang ini dijual seharga 13.000. Kamu masih ahli penilai barang antik? Kawan, apa kamu sedang gila? Semuanya. Mari kita lihat. Orang bodoh ini lawan ketua jurusan. Sepertinya kita salah nilai Qin Lao. Apa itu ahli perhiasan yang brilian? Semuanya hanya omong kosong belaka. Berdasarkan pengetahuan saya tentangmu, di dalam sini, ada barang-barang yang bagus kan? Nanti kamu akan tahu. Semuanya dikemas. Baiklah. Cepat, lihat barang bagus apa. Nyonya Zizi, saya akan menyimpannya untuk saat-saat akhir. Kemudian hari ini adalah hari Anda ulang tahun ayah. Nanti aku akan mengungkapkannya. Tunggu aja, nantikan aja ya. Mainkan permainan ini denganku. Kau akan kucubit sampai mati. Aku akan parkir mobil di sini. Kamu takut barang-barang ini dicuri? Siapapun yang berhasil menemukannya, bahkan jika kita saling beruntung, anggap saja aku memberikannya secara gratis. Kau benar-benar berhati besar. Segera letakkan barang-barangmu dengan baik. Aku masih menunggumu membawanya. Aku ingin melihat lebih jauh. Apakah mereka sudah berpisah? Kau pasti penasaran kan? Kau pikir trik kecilmu ingin memisahkan kami? Kami benar-benar saling mencintai. Sama meski aku belum menikah. Kalung bintang jatuh Hong Fei sudah cukup membuktikan dan ketulusannya. Bagaimana kabarmu? Aku tidak peduli. Namun mengatakan bahwa barang palsu itu dengan begitu senang hati. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya pertama kalinya. Semua datang ke lelang Pak Yang. Tidak perlu bertengkar. Bukankah demikian? Nama saya Zhao Yingming. Saya punya toko antik di Yanjing. Kamu Pak Qin. Ya? Senang sekali bisa berkenalan denganmu. Pak So, jangan begitu. Kemampuanku biasa saja. Saya bukanlah seorang jenius. Tapi orang selalu salah paham. Ayo duduk. Ayo.
Aku dengar di dia. Hari ini bos yang juga datang. Di mana dia? Aku kenal dia. Bos Chow adalah seorang perempuan. Lihatlah sikapmu yang tak berguna itu. Wah, lihat perempuan langsung bingung. Bos yang peye, kenapa tidak bisa jadi perempuan saja? Bukan maksudku seperti itu. Maaf ya teman-teman, aku terlambat. Tak sangka pasar hantu hari ini sangat meriah. Mobilku bahkan tidak bisa masuk. Kami semua sudah menjadi pelanggan lama. Mari kita bicara singkat saja. Wah, hiasan kepala Feng Guan Xiapi sangat indah. Mahkota ini kudapat di Chang'an. Menurut sang pemilik aslinya, mahkota ini hadiah neneknya. Ini dibuat dengan 60 tael perak. Dengan penilaian dari para ahli, mahkota dan pakaian kehormatan ini dari era Zheng Deming. Benda berharga ini, kita harus mengambilnya. Ayahku sendiri yang menginginkannya. Seperti ini, di hari ulang tahunnya yang spesial. Aku baru memberinya, gagal. Ini adalah hadiah pernikahan. Menyerahkan hadiah tersebut tidak terlalu tepat. Ayahku nggak peduli aturan itu. Lalu bagaimana dengan aturan tersebut? Pemilik toko tidak mau menjual. Aku lari 6 kali buat belinya. Mahkota ini mulai dari 1 juta. Para pemilik toko, silakan beri tawaran. 1 juta aku ambil. Aku 1,5 juta dan 2 juta 2 juta 2. Kalian tidak punya niat tulus. Aku menawarkan 3 juta. Tuan Zhang sangat murah hati. Aku menawarkan 4 juta. Saya menawarkan 5 juta. Saya menawarkan. Tidak perlu menaikkan harga lagi. Hampir cukup saja. Barang ini harus saya dapatkan. Ayah saya berkata, selama tidak berlebihan digat, saya bisa terus menaikkan harga. Tergantung pada nilai barangnya. Saya merasa ada keraguan. Yang Pan Er berkata, ini dibuat dengan 60 tael perak. Mahkota Phoenix itu berat 1 kilogram. Sisa hiasan lantianyu ada 1 kilogram. Jadi totalnya lebih dari 60 tael. Belum termasuk biaya kerajinan. Jadi, maksudmu barang yang dijual yang Pan Er bukanlah barang yang terbuat dari emas. Menurut saya mahkota ini bukan emas, melainkan tembaga. Maksudmu yang Pan Er menjual barang palsu. Dia sama sekali tidak pernah mengatakan pipa emas ini asli emas. Sungguh licik. Tak heran kalau industri ini semuanya memanggilnya rubah kecil. Rubah kecil. Caranya begitu jitu. Menurutmu, apakah semua barang-barang berharga miliknya diperoleh dengan cara yang sah? Menurutku, semua barang-barang berharga itu diperoleh melalui cara-cara yang licik, diperoleh dari tangan para pria. Lalu, melalui penjualan lelang pribadi yang legal, dibersihkan dan diperbaiki. 8 juta. Uang tak beli kesukaanku. Meski harganya agak tinggi, tapi aku berani menjamin aku kurang dari 3 tahun lagi, harga akan melonjak 2 kali lipat. Selanjutnya adalah koleksi nomor 2. Ini alat musik populer dinasti Tang. Koleksi ini merupakan favorit Li Longji. Coba tebak semuanya, apa ini? Sesuai dengan kata-kata bos Yang, ini adalah Xiao. Anda adalah Qin Lang, bukan? Saya pernah mendengar tentang Anda. Kata-kata Anda benar. Setelah lelang berakhir, aku traktirmu minum, ya. Bahan dari kedua seruling ini berbeda. Yang merah adalah seruling bambu. Yang hijau adalah seruling giok. Ini dari ribuan tahun lalu. Kedua seruling ini saya tidak akan memperkenalkan lebih jauh. Hayo semua, datang lihat barang antik. Harga awal 3 juta. Sekarang mulai 3 juta, 3 juta. Saya ambil. 4 juta, 5 juta, SD. Para delegasi ini semua sedang berebut. Bagaimana, apakah kita tidak akan berebut? Kamu tahu alasan lelang ini? Mengapa? Karena ujung seruling ini terukir. Guan Er, Siapa itu? master alat musik Tang. Jika kedua seruling ini benar-benar asli, nilainya sekitar 8,5 juta. Namun sayangnya, ujung seruling tak ada cap Guan Er. Jadi kedua seruling ini bukan sepasang, nilainya hanya sekitar 6 juta saja. Aku menawarkan 10 juta. Aku menawarkan 12 juta. Aku sudah tidak percaya lagi. Aku tak dapat barang Pak Yang. Para bos jangan putus asa ya. Kalau dua koleksi pertama tidak menarik, koleksi ketiga pasti menarik. Ini terkait Tang Bohu dari dinasti Ming. Ini 4 perkakas zaman dahulu kan? Aku kira ini asli Tang Bohu. Ternyata aku baru menyadari, ini adalah produk dari masa Cheng Hua. Ini sulit hubungkan dengan Tang Bohu. Bahkan Tang Bohu yang pernah pakai itu tetap tidak bisa menjelaskan apa wanita ini benar-benar sihir. Dia mau menipu kita buat duit. Harga 4 peralatan tulis ini, harga awal.
10 juta? Wanita ini benar-benar gila. Bisa saja menyebut 10 juta. Benarkah? Tidak ada yang suka. Setelah melewati desa ini, toko seperti ini hilang selamanya. 10 juta, aku yang ambil. Apakah kamu yakin? Apakah Jika menang, itu milikmu. Jika kalah, itu milikku. Cinlang 10 juta? Masih ada yang menawar? Selamat untuk keluargaku. Kamu sedang mencari pacar? Luar biasa. 1-0-0-0. Pengertian apa itu? Saya tertawa sampai terkejut. Anak ini pasti diberi obat penenang. Ini tempat untuk menilai barang antik, bukan untuk melihat wanita cantik. Guru Cinlang, bisakah Anda menjelaskan kepada kami kenapa foto barang ini ketak? 4 benda di ruang kerja. Aku ingin melihat lukisan. Qinlang, Anda tidak mungkin mengira ini karya asli Tang Bohu ya? Atau benar-benar karya asli? Buka matamu dan lihat baik-baik. 2 lapisan lagi. Bagian lukisan dibagi menjadi 2. Satu sisi memiliki permukaan yang keras, satu sisinya permukaan lembut. Jadi, pasar lukisan Wangshu Gongji. Tidak kurang dari 18 juta. Aku rasa kali ini masih ada siapa yang punya pendapat? Lihatlah, para bos. Aku tidak bercanda, kan? Hai, Selamat pagi, Pak Qin. Aku yang Pan Er. Kita janji makan malam tadi malam. Kenapa kamu tiba-tiba kabur? bos yang. Ada urusan apa? Pria lain berlomba ajak aku makan. Tapi kamu malah menghindariku. Aku harus pakai cara lain padamu. Pedang serigala Qingyun. Guru memberi perintah saat turun. Jika kau ingin membalas dendam, kita harus cari harta duluan. Apa, Qing? Apakah kamu sedang sibuk sekarang? Tunggu. Dia tahu aku mencari sesuatu. Lalu bagaimana dengan pedang ini? Kamu tahu aku cari pedang ini? Aku tahu banyak hal. Restoran sarapan Meilan. Ayo makan sarapan. Pastikan kamu datang tepat waktu. Apakah ada urusanmu? Mungkin kamu duduk saja. Aku akan ganti meja. Cicang, kemana kamu pergi? Ini kakakku. Dia biasanya tidak banyak bicara. Dia tidak mudah berbicara. Ternyata kalian sudah saling mengenal. Tuan Yang, bagaimana kau tahu pedang itu? Aku tahu banyak hal. Misalnya, kamu masih perjaka sekarang. Tidak ada yang lewat dari mataku. Kamu banyak jodoh turun gunung. Aku tanya, kamu suka lincing? Gu Sisi yang lucu banget ya? Atau, kamu bisa mempertimbangkan diriku? Aku sama usia denganmu. Tuan Yang, mari bicara hal penting. Ada yang menawarkan harga ini? 30 juta. Berapa harga yang bisa kamu tawarkan? Jika no, wah, Jangan terkejut dulu. 30 juta belum cukup. kau beri tawaran lah. Aku punya harga dasar. Kalau ini ada di tempatku, aku bisa jual 50 juta. Maksudmu, barang ini tidak ada di sini. Kau itu tidak bisa diandalkan. Lagi pula, aku juga tidak punya 50 juta. Tunggu, jangan pergi. Bos Yang, ceritakan hal yang serius saja. Aku tidak akan berbelit-belit denganmu lagi. Hanya sedikit orang tahu nilai pisau. Jadi kami memiliki kesempatan untuk menemukan. Nanti kita bagi rata ya. Bagaimana cara mencari? Menggunakan ramalan. Bukankah kau yang paling ahli? Kita butuh petunjuk ramalan juga. 19 Mei tahun ini, itu anak laki-laki. Bos kecil, tak takut? Apa aku yang menemukan terlebih dahulu? Aku ingin mendapatkan barang-barang yang kubutuhkan. Aku tak pernah gagal. Ketika ada keraguan di hati, kita datanglah kepada Pak Delapan. Satu gerapan tahu kemampuan. Pak, kamu bicara padaku ya. Di rumah, aku adalah anak ke-8. Disebut Pak Delapan. Dia pakar antik segalanya. Ternyata Anda adalah Pak Delapan. Aku pernah mendengar dari Lincing. Kakak kamu bertanya-tanya tentang kabar-kabar. Harganya memang tidak murah. Kita harus mengikuti aturan kali ini. Aku hanya ambil sedikit uang darimu. Kali berikutnya, kita kalikan jumlahnya. Siapa sebenarnya Yang Pan Er ini? Seorang pencari harta karun profesional, seorang pedagang penghubung. Nilainya tidak kalah dari Gu Changseng. Lalu, bagaimana dia tahu informasi yang saya miliki? Itu berapa? 14.000. Pertanyaan ini, kamu tanya orang yang tepat karena dia baru tahu dari saya. Kamu ambil biaya 2 arah. Baiklah, aku akan memberikan lagi satu saja untukmu. Dia sukses di dunia barang antik adalah karena dia duduk di sisi seberangmu, He Zibin. Orang-orang di bawah pimpinannya memiliki banyak sekali kekuatan. Di status akhirnya, pertanyaan berikutnya. Apakah Anda mengenal Qin Zhengdao? Qin Zhengdao, cari Lin Qibiao dulu. 3 benda berharga itu. Lin Qibiao tidak bisa menelan makanan, maka dia hanya memberikan dia punya uang dan 2 harta. Untuk membantunya melewati masa sulit, Lin Qibiao menemukan Gu Changseng, Qin Zhengdao, dan Gu Changseng. Setelah kesepakatan bisnis tercapai, aku ingat hari transaksi itu,
Banyak tokoh besar datang. Namun kemudian, saya tidak tahu lagi bagaimana kejadiannya. Kamu harus tanya Gu Changseng sendiri. Baik. Kakak ipar hari ini pakai sangat resmi sekali. Kamu lupa ulang tahun tuanku. Hadiah ulang tahun yang kau minta. Bagaimana hasilnya? Tenang aja, semuanya sudah siap. Guru Song berkata, aku cari di sepeda motormu. Aku tak temukan hadiah ulang tahun. Hadiahnya tidak ada di mobil. Aku akan pergi mengganti pakaian dulu. Kamu jangan sampai terlambat. Cukup siap saja. Aku percaya padamu. Oh. Kenapa Qinlang baru datang sekarang? Aku akan memperkenalkanmu. Ini adalah putraku, Gu Ximiao. Ini adalah gurunya, Tiesi. Raja penilai barang antik itu kamu? Tidak. Hanya keberuntungan saja. Mencari satu kesalahan di Chengdu. Ya, Qinlang. Aku membawakanmu sebuah hadiah. Oh, Jiok Feng Wen dari dinasti Song. Ini benar-benar sangat berharga. Satu set kunci yang rusak. Aku di halaman utama Shueguan Baomeng. Aku benar-benar ingin berlatih bersamamu. Coba lihat siapa yang lebih mahir. Apa yang kamu omong-omong? Pengantin pria, sebagai jangan terlalu mempermasalahkan hal ini. Dia suka bersaing sejak kecil. Selisihnya sangat besar denganmu. Menurutku, mungkin tidak demikian. Kata Gulao seperti itu. Si Ma Miao mungkin merasa sedikit terpukul. Semangat belajarnya jadi lebih tinggi. Lalu bicara soal Mo Baomen. Guan Baomen jauh lebih hebat. Cara curang ini tidak pantas. diamlah. Kalau tidak salah ingat, apa yang kamu katakan? Kamu juga ingin mengajari aku kan? Dan biar gurumu turun ke bawah gunung masih cukup baik. Jangan berdebat lagi. Jangan ingat dendam masa lalu lagi. Tuan Jin, ikuti aku pergi. Qinlang, aku bertaruh dengan kalian berdua. Hadiah paling berharga siapa? Aku akan membalasnya. Menara Jiuyu Linglong ini, punya artefak Feng Shui ini, pasti akan membuat keluargamu kaya raya. Kaya hingga menyaingi negara lain. Dari semua hadiah tadi, itu hanya hadiahmu yang paling berharga. Qinlang, nenek moyangmu pasti banyak berbuat baik, dan kini Pak Gu berhasil dibuat memberikan menara Jiuyu Linglong ini padamu. Qinlang, kemampuanmu yang luar biasa ini akan mengguncang dunia barang antik. Tidak ada yang terlalu mengejutkan. Kamu juga ahli menilai barang antik. Lao Gu, mengapa bukan aku? Aku mau cariin dia jodoh bagus. Aku tidak bisa menerima Qinlang. Kau gila para senior. Aku jujur sama kamu, aku tak ingin kaya dulu. Yang terpenting dapatkan keadilan untuk ayahku. Lao Gu, jika kau ingin membantu kata-kataku, katakan bagaimana Qin Zhengdao meninggal. Aku tahu kalian punya rahasia. Tenanglah, urusan hari ini. Aku tak akan bicara apapun. Qin Zhengdao adalah ayahmu. Lao Gu, Xiao Guan, aku melihat. Sudah saatnya kita berbicara. Lao Miao, kau gila. Kamu tahu berapa harganya? Apakah kita biarkan saja? Kalian mau sembunyikan ini sampai kapan? Aku tidak bisa melakukannya. Nama keluarga Miao. Jika kamu mengucapkan satu kata saja, jangan salahkan aku jika kita berantem. Sebaiknya kamu segera menarik kepala kamu. Turunlah ke dalam air sendiri. Jangan menyeret orang lain. Qinlang, kami sudah memberitahumu, kamu pasti balas dendam pada musuhmu. Namun, kamu bukan lawan yang tepat. Qinlang, aku berjanji padamu. Kamu jadi ahli penilai barang antik. Aku akan memberitahumu kebenaran. Baiklah, kita sepakat. Saat ini, Qinlang masih memiliki beberapa kemampuan. Ikan putih ini luar biasa. Xie Yongsheng dapat lukisan Zhang Daqian cuma. Pokoknya aku beli Qinlang. Kalau dia benar-benar hebat, odds-nya tinggi, mendapat untung banyak. Xie Yongsheng pasti tidak akan kalah. Haha. Kamu telah membeli sahammu sendiri. Sangat percaya diri ya. Apakah aku juga harus menekanmu? Beli sebuah keinginan. Aku percaya padamu. Maaf, Pak Qinlang ada. Oh, aku yang sedang ada. Aku mau tunjukin sesuatu padamu. Baiklah. Nona, kertas penghias ini, berapa harga yang kamu tawarkan? Nona, kertas penghias ini, berapa harga yang kamu tawarkan? Kalian mulai dengan menawarkan harga. Jika harga tidak sesuai, maka itu bukan jodoh kita. Aku akan mencari tempat lain. Aku lihat, tidak lebih dari 1.000 yuan. Aku sudah melihatnya. Kertas penghias ini bisa dijual hingga 20.000 yuan. 20.000 yuan. Satu. Bolehkah? Bisa saja hanya dengan melebihi 8.000. Canda apa ini? Kamu sedang melakukan amal? Apakah kamu tidak ingin memberikan penjelasan? Aku sudah janji sama kakak iparmu. Tidak perlu ada yang dibicarakan denganmu.
Sebagai bagian dari toko kami berhak mengetahui. Kami tidak bisa membiarkanmu mengalami kerugian. Qin Lang harus memberitahu mereka. Kalau tidak, mereka tak paham. Kalian ingin tahu? Maka aku akan memberikan penjelasan untukmu. Ini penghenti kertas kayu pinus. Paling-paling beratnya hanya sedikit lebih berat. Pinus paling banyak 2 jin. Kamu bahkan belum benar-benar mengukur beratnya. Ini bahkan lebih dari 5 jin. Ini penghenti kertas King Tian. Kaisar Kangxi memberi pejabat 16 yuan. Di dalamnya terdapat tembaga kuning. Menurutmu berapa nilai dari 20.000? Ini. Kualitasnya tidak sebanding dengan orang lain. Latihlah lebih banyak. Jangan sembarangan mencari masalah. Kakak. Aku masih punya satu barang lagi. Aku sebenarnya tidak mau menunjukkannya. Namun ayahku telah memberikan perintah. Mari biarkan Pak Qin melihatnya. Apa ini? Tak ada yang mau barang ini. Tapi tetap saja disebut. Tidak tahu malu dan tidak berubah. Gajimu bulan ini dipotong 2.000. Pergilah bekerja. Ayah berkata, ini dibelinya puluhan tahun lalu. Saat itu dia menghabiskan banyak uang. Awalnya ada pola krisan di atasnya. Nanti kalau dikeluarkan lagi jadi begini, seperti ini. Menurutku, mungkin dia tertipu. Ini mungkin kain sutra teroksidasi. Ini bukan kain sutra. Ini adalah anyaman benang perak. Tapi satu hal yang benar. Dia memang sudah teroksidasi. Saya melihat harganya sekitar 80.000 yuan. Jika ini dari istana, nilainya bisa berlipat ganda. Syukurlah, penyakit ayah saya bisa disembuhkan. Aku masih punya barang di rumah, namun saya tidak bisa membawanya semua. Bisakah Anda pergi melihatnya? Pak tua di rumah ini. Ada banyak barang bagus di sini. Jika bisa mendapatkan barang-barang besar. Mungkin Doubao. Kakak ipar yang baik. Kertas penanda dan kain sutra ini silakan Anda simpan dulu. Saya akan pergi melihatnya. Ya, baiklah. Ayah ini adalah guru Qin. Bahkan dia sudah membeli sapu tangan itu. Sudah dibeli. Ah. Berapa harga sapu tangan yang dibeli? Harganya 80.000, tambah 20.000. Susinhu. Cepat kembalikan uang. Tidak bisa menjual sebanyak itu uang. Tidak perlu mengembalikan. Dua barang tersebut adalah harga ini. Ah, terima kasih banyak Pak Qin. Jangan khawatir. Aku cuma lihat apakah masih ada barang lain. Menurut gadis ini adalah ada lagi. Sebenarnya, Mbak, sebenarnya tidak ada apa-apa. Ah, Pak Su, mungkin Anda lebih baik istirahat dulu. Terima kasih. Aku kesal dengan kebiasaanku ini. Saya tidak bisa sembuh lagi. Saya mendengar, berapa tuan, kamu murid gerbang Mobao ya? Saya belajar dari guru Dinggi Tao, murid asli sekolah Mobao. Ah, benar. Saya mendengar pintu sentuh bisa identifikasi barang antik. Oh, juga mahir dalam ramalan. Semua dokter TCM bisa itu. Mungkin saya bisa membantu Anda melihatnya dan dikenakan biaya. Kondisi tubuh Anda memang agak istimewa. Kekurangan energi paru-paru, energi panas usus lemah. Melihat wajah Anda, dulu kamu tambang emas. Ah, Guru Qin. Teori Anda benar sekali. Aku dulu penambang batu bara. Penyakit Anda tidak sulit untuk disembuhkan. Jika Anda percaya pada saya tekan untuk Anda anak. Darah ayah saya. Kenapa warnanya hitam? Darah hitam ini racun dalam tubuh. Akar penyakit yang tertanam sejak dulu. Ah, benar-benar begitu. Tuan Qin, Anda sudah sembuh. Penyakit saya, naga teknologi. Rupanya Anda adalah murid dari gerbang benda berharga. Ah, Su Shenrui bawa pedang serigala Qingyun. Pedang serigala Qingyun. Ini. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Sejak kecil ini di rumahku. Siapa kalian? Namaku Sun Xiongfei, manajer bisnis grup harta karun Guo. Hari ini aku datang menagih utang. Su Chen punya utang. Sekarang totalnya 400.000. 400.000? Bagaimana Su Chen bisa punya utang? Utangmu ini. Su Chen sudah dewasa. Dia berhutang padamu. Cari dia dan bayar utangnya. Apa hubunganmu dengannya? Kau gadis. Pernyataan ini tidak benar. Utang ayah harus dibayar oleh anak. Utang anak harus dibayar oleh ayah. Aturan yang telah berlaku ribuan tahun. Aku tulisnya jelas di kertas ini. Sertifikat properti milikku. Kenapa masih ada di tanganku? Baiklah, tua. Kalau tak sanggup bermain, keluarlah. Tidak mungkin. Kamu nggak mau minum terpaksa deh. Berikan padaku. Nama Suan. Jangan datang tanpa kabar. Qin Lang, kenapa kamu di sini? Ini urusan kita, bukan urusanmu. Kemarin aku bilang kamu tidak berpendidikan. Kamu memang benar-benar tidak berpendidikan? Peminjamnya adalah Su Chen. Apakah atas nama Su Chen? Apa kualifikasimu untuk mengambilnya? Rumah ini
Kenapa kamu begitu banyak omong kosong? Percaya atau tidak, aku akan menghancurkanmu. Menderita aku. Coba saja, ayo. Bagaimana bisa aku tidak percaya? Kakekmu, kakak tua ini. Aku salah, tak ambil rumah. Aku tidak akan berani lagi. Berapa hutang Suchen? Dia kalah 50.000 minggu lalu. Lalu dia mencuri sertifikat properti. Dia juga meminjam 150.000. Modal 200.000. Bunga 200.000. Kalian benar-benar sangat jahat, kau. Semua sesuai aturan di atas. Kami hanyalah pelaksana. Sertifikat properti tetap di sini. Pulanglah dan beritahu keluarga gue. Kalau ada urusan datang padaku. Guru Qin Lang. Terima kasih banyak. Pedang Qing Yun Lang ini kuberikan padamu, maka aku tidak akan menolaknya. Kalau ada urusan datang ke aku akan bertarung. Aku kembali ke toko antik bersiap. Selamat tinggal dulu. Hei Pak Yang, Aku sudah menemukan lokasi pedang itu. pedang itu sudah berada di tanganku. Pak Yang, kecepatan kali ini tidak cukup cepat. Apa? Baiklah, Qin Lang. Kamu memang cukup cepat. Terima kasih adalah dari Pak Yang, bukan aku yang temukan pedang. Pedang Qing Yun Lang yang menemukanku. Baik, kamu siap untuk pertarungan? Nanti saatnya. Aku pasti akan hadir di lokasi. Jangan khawatir Pak Yang, kalau kamu mengancamku, kamu bisa mendapatkan banyak uangku. Jangan terlalu cepat gembira. Aku akan mengungkapkan sesuatu untukmu. Keluarga Guo bergerak. Sepertinya, cara mereka agak tidak jujur. Kamu harus berhati-hati. Terima kasih Bos Yang atas peringatanmu. Baiklah teman-teman. Hari ini pertarungan harta karun. Adapun alasan dibaliknya, aku tidak akan membahasnya lebih jauh. Tolong kedua master jelaskan permintaan kalian. Sejak Qin Lang datang ke Chengdu, dia tidak menghormati para senior. Dia sombong dan angkuh. Dia mencemarkan nama keluarga Guo. Permintaanku sangat sederhana. Sekadar memintanya untuk menghadap publik. Meminta maaf padaku dan keluarga Guo. Dan kemudian meninggalkan Chengdu. Xie Yongsheng. Dia terus ganggu toko antik Shengxi. Kita usir Guan dari Rongcheng. Dan membatalkan Mubaumen. Tuntutan saya sangat sederhana. Dia kalah dalam pertarungan barang antik. Maaf ke toko antik Shengxi. Maafkan pahlawan gerbang sentuh harta. Dan menghapus jabatan wakil ketua, aku nyatakan pertarungan barang antik dimulai. Edisi ini, saya, Master Miao, dan Direktur Guan jadi juri bareng. Sistemnya 2 dari 3 pertandingan. Soalnya disusun oleh Direktur Guan Feiyu. Mari kita dengarkan soal pertama. Para master, silakan dengarkan soalnya. Putaran pertama menyaring yang sejati. Seperti yang diketahui semua, industri barang antik penuh palsu. Palsu berarti kita harus segera menyaring yang asli. Mohon kedua ahli menilai dari sudut pandangmu 24 koleksi ini, aslikah? Waktu yang tersedia hanya 10 menit. Lao Qin adalah pemilik Mubaumen. Xie Yongsheng dari Guan Baumen. Putaran pertama, hanya lihat, jangan sentuh. Ini tidak menguntungkan bagi Pak Qin. Keaslian koleksi ini. Waktu terbatas, 10 menit. Gelang jade nomor 1. Luka gores dan kerusakan. Ini semua palsu. Palsu nomor 8. Semua nomor 10 terbuat dari kaca palsu. Keterampilan pedang Xie Yongsheng ini sungguh luar biasa. Tenanglah, Bos Lin. Pertarungan babak pertama ini semua tahu. Xie Yongsung unggul, tapi menang 2 dari 3 set. Qin Lang pasti akan menang nanti. Nona, di mana Anda berada? Ada urusan mendesak. Urusan mendesak. Urusan mendesak. Hati guru sangat sakit sekali. Sudah tidak kuat lagi. Saat-saat krusial ini sungguh menyebalkan. Gauda Peng, aku ada urusan. Pergi dulu. Aku akan segera kembali. Keadaan Sing Dobao. Ingatlah untuk memberitahuku. Baik kalau begitu cepatlah kembali. Tuan Song, bangunlah. Aja. Nona, lari sekarang. Kau yang itu. Bos. Maafkan aku, Bos. Maafkan aku. Sampai di sini saja. Aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku sudah mengungkapkan semuanya. Aku mata-mata keluarga Guo. Kamu pikir aku mau jadi muridnya? Gak punya koneksi sama sekali. Gak punya kemampuan sama sekali. Kalau bukan karena buku rahasia, aku sudah pergi jauh-jauh dulu. Kau mengkhianati gurumu. Menghancurkan gurumu. Kau orang yang tak tahu malu. Berapa gajimu? Per bulan untuk guru Guo memberiku 10 juta setiap bulan.
Kau pikir Qin Lang bisa menang? Jika dia benar-benar bisa menang dengan diriku di tanganku, dia juga tidak akan menang. Keluarga Guo yang jahat. Xie Yongsheng menemukan 7 barang palsu. Apakah Qin Lang bisa berhasil? Tidak ada satupun yang teridentifikasi. Qin Lang, ada apa denganmu hari ini? Haha. Waktu telah berakhir. Qin Lang mengungkapkan jawabanmu tanggal 18. Lalu apa lagi? Hanya tanggal 18. Hahaha ini. Tanggal 1 dan 19 juga palsu. Tidakkah kamu menyadarinya, bahkan mengaku sebagai ahli pengujian artefak? Sungguh lucu. Kalian semua salah paham dengan maksudku. Tanggal 18 adalah barang asli. Qin Lang. Hari ini kita pilih barang palsu. Apa maksudmu dengan barang asli? Maksudnya adalah, kecuali pada tanggal 18 semua yang lainnya adalah barang palsu. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Dari 24 barang, cuma satu asli. Sungguh tidak mungkin. Nomor 5, itu Qin Lang asli. Kau benar-benar sudah gila ya? Kau pikir aku Qin Yongsheng buta? Atau mungkin bos di bawah sini? Para juri semuanya buta. Tolong semua berhenti berbicara. Hasil ini juga mengejutkan saya. Sekarang, Direktur Guan Feiyu umumkan jawabannya. Putaran pertama, Qin Lang menang. Bagaimana nomor 5 dijelaskan? Nomor 1, menurutku itu asli. Gio ini tampak utuh. Batu tersebut memiliki kualitas transparan. Penampilan di sekelilingnya juga sangat baik. Warna bawah batu berbeda. Dalam cahaya, tidak terlihat. Namun setelah cahaya ditutup, terdapat garis pemisah yang jelas. Ini jelas bekas sambungan. Mari kita bahas lagi. Objek nomor 1 ini untuk mempersembahkan kepada Dewa Gunung. Kelihatannya sempurna tanpa celah. Namun karena keperfektanan itu, tidak ada jejak pengerjaan. Barulah terungkap barang palsu itu. Qin Lang, kami mendukungmu. Kalahkan Xie Yongsheng, gulingkan keluarga Guo. Buatlah pasar barang antik kembali tenang. Terima kasih atas pertunjukan kalian. Mohon kedua guru beristirahat sejenak. Siapkan diri untuk babak berikutnya. Buruk sekali. Sangat buruk. Qin Lang. Seperti yang kamu lihat, Lin Jing sekarang di tangan Guo. Bermain dengan baik. Ingatlah untuk tampil dengan baik. Performa. Kamu menentukan akhir ceritanya, sahabat. Sekarang kita mulai tes kedua. Pengenalan zaman? Ini keterampilan penting menguji barang. Sekarang uji kemampuan kalian. Tolong kedua orang ini menyebutkan usia benda-benda di atas meja. Dapat 10 poin tambahan. Setiap kesalahan akan dikurangi 20 poin. Waktu bagi kalian sama. Semuanya berlangsung selama 10 menit. Kalau kalian tidak keberatan ya, maka pertandingan dapat dimulai. Baik, saya akan memulai dulu. Ini kita adalah gelang giok dari dinasti Qing. Du dan juga tekote dari dinasti Song Selatan. Du dan juga lukisan dan kaligrafi dari dinasti Ming. Ini adalah Mian Yue Tie, karya Su Wei dari zaman Zhengde. 4 kaki sekaligus. Qin Lang akan kalah. Qin Lang. Bagaimana caranya? Aku pilih 2 dari 4-mu. Teh Pochidukai dari dinasti Ming. Namun ada bentuk awalnya. Sekarang ini bukan Song Dynasty atau dari dinasti Ming. Dari ini tiruan Qing dari Ming. Suesman Yuetia tadi. Kamu benar-benar buta sejarah. Apa yang kamu katakan? Aku punya lukisan Shu Wei. Coba ceritakan padaku tentang itu. Aku ingin mendengar ceritanya. Ini Man Yuetie Shu Wei. Meski karya ini masa Zhengde, namun karya tersebut belum sepenuhnya selesai. Stempel itu dibuat muridnya belakangan. Jadi, waktu penyelesaiannya adalah masa pemerintahan Wan Li. Aku mengumumkan Xie Yongsheng, skornya 0. Bagus sekali. Saudara-saudara, trik ini sangat bagus. Tim pengadil. Saya akan menarik diri. Ada apa ini? Jelas sekali kita akan menang. Mengapa harus menarik diri? Laugu, ada apa dengan ini? Bukit Taha. Baiklah, udah nggak mau main selesai, saya juga tidak tahu. Bergerak. Jangan merasa aneh, teman-teman. Master Qin Lang menarik diri. Ini juga sudah saya duga. Barangnya sedikit di sini. Saya menemukan sesuatu di sana. Ada sebatang batu bata. Itu adalah batu bata Qin. Warnanya abu-abu kebiruan. Teksturnya keras. Batu bata Qin yang berkualitas. Putaran kedua.
Jian Yong menang dengan mudah. Mungkin. Istirahatlah sejenak. Tolong semua tenang. Sekarang, mari kita beristirahat. Kalian boleh bergerak bebas. Biarkan kedua guru itu istirahat juga. Hei kakak, kenapa kamu harus menarik diri? Orang buta pun bisa melihatnya. Kamu akan memenangkan pertandingan kan? Gao Dapeng. Lin Jing diculik. Saat kau berkata begitu, aku mengerti. Ini urusan keluarga Guo. Aku akan segera menuntut orang-orang itu. Ah, sudahlah. Sudahlah. Ini bukan urusanmu. Kau bahkan tidak bisa menghindari masalah. Hanya bisa menarik diri. Mengulur waktu, Ternyata kau yang menyuruh dari belakang. Kau binatang pengkhianat yang mengkhianati gurumu. Jangan emosi. Guru, mari bahas rahasia ini. Siapa yang tidak memberikan kenapa? Kenapa tidak bisa beri kami? Aku akan memberitahumu. Aku beri Qinlang rahasia itu. Kalian tidak akan bisa mendapatkannya. Ada apa dengan wanita cantik itu? tidak peduli siapa bos kalian atau sekarang biarkan dia keluar untukku. Wah, ternyata kau datang untuk mencari bosmu. Kualitas kepemilikan bos semakin tinggi. Kalau aku dapat malam yang menyenangkan, biar aku mati lebih cepat. Aku rela melakukan itu semua. Kamu berani memukulku? Berhenti dulu. Kualitas keluarga Guo masih perlu ditingkatkan. Kalian semua mengganggu keindahan kota Rongcheng. Bukankah ini bos yang... Apa yang kamu lakukan di sini? Tangkap kedua orang di dalam. Qinlang Pantaska. Aku tidak akan berbahasa basi denganmu lagi. Berikan aku orang-orang di dalam sana. Nanti aku akan mengundangmu makan malam. Pertama-tama terima kasih atas wajahmu. Tidak bisa dijual. Sepertinya wajahku ini, kamu tidak akan memberiku lagi. Kamu punya pengawal tangguh kan? Lewati kami semua. Orang-orang itu bisa dibawa pergi. Kalian memang mau menculik ya? Lihat siapa orang ini. Kepala Guo telah diculik. Kalian semua sudah keluar kalian. Beberapa orang di sekitar Guo Chuanlong. Bisakah kalian menghadang He Zibin? Tidak mungkin, pasti itu tidak benar. Menerima panggilan telepon. Sekarang kita akan melaksanakan pertandingan terakhir putaran ini. Tentukan kalian menang kalah. Kontesnya masih ada kata Gu. Tolong kedua Anda. Kalian pilih barang lalu beri estimasi. Siapa yang menaksir? Lebih dekat dengan tim pengadil kami. Siapa yang mendapat kemenangan? Master Qin Lang. Ini. Teko arak perunggu. Nomor 6. Coba lihat. Ada apa? Ada apa? Master Qin saat ini tidak lagi percaya diri. Kamu pendatang baru di Rongcheng. Berani menantang ketua asosiasi. Sekarang kamu sudah menyesal. Aku katakan padamu sebagai pengalaman. Terlambat. Maaf bagi semua. Aku baru keluar untuk urusan. Sekarang, aku sudah kembali. Kamu benar-benar mati. Aku akan terus berkompetisi. Pot ini memang tidak biasa. Barang bagus zaman Qin Han. Ini harganya sangat mahal di pasar. Ada tanah di teko ini. Sepertinya itu di bawah tanah. Nama baik yang muncul dari dalamnya. Ini sungguh tak terbayangkan nilainya. Aku memilih pot nomor 4 untuknya. Nah, piring ini dari zaman Kaisar Kangxi sampai Kaisar Qianlong dinasti Qing. Bahan dasarnya adalah kayu pohon mahoni kuning. Namun, tidak ada yang terlihat di atas. Siapa pengrajin yang membuatnya? Maka saya menilai 12.000 yuan. Tuan Qin Lang menawarkan 12.000 yuan. Apakah ada yang ingin Anda katakan? Ada. Nilai saya adalah 30.000 yuan. Baru pulang, ada acara seru. 3 juta. Tidak cukup. Bahkan saya bisa lihat ini. Teman-teman, aku cek info tentang Huang Huali. Jika dilihat dari ukuran Huang Huali, seharusnya ada sekitar 2.200. Tapi sekarang ini hanya 1.200 gram. Inilah ketidakadilan dalam penimbangan. Mungkin ada kayu lain di sini. Mungkin telah dimakan rayap. Dengan demikian, nilai keseluruhan adalah 31.000 yuan. Baku sekali. Selamat kepada Xie Yongsheng. Dia kalah. Pak Yang, terima kasih atas bantuanmu, kakak iparku. Cara keluarga Gu sangat keji. Aku balas dengan cara yang sama. Balas dengan cara yang sama. Kau sebenarnya masih berhutang budi padaku. Ini hutang besar. Oh ya, di mana Pak Song?
Luka Pak Song tidak terlalu serius. Hanya saja, dia dikhianati oleh muridnya. Dia merasa sangat tidak enak hati. Zhou Zihao ini, Kami semua telah salah mengira. Namun dia sudah menerima hukumannya. benar juga. Bagaimana dengan Xie Yongsheng? Sudah waktunya baginya untuk menepati janjinya. Apakah kalian sedang mencari Xie Yongsheng? Dia akan menepati janjinya. Dia kalah pertarungan harta. Dia menjadi terhina dan terkucil. Benar-benar mudah bagi pria itu. Tenanglah, kami akan ajukan dokumen pemakzulan posisi wakil ketua tersebut. Setelah pertempuran ini, Chengxi Antik akan jadi yang terbaik di Rongcheng. Pesta perayaan telah dipersiapkan untuk kalian. Mari kita rayakan bersama. Apa, Gu? Hari ini kita menang, meskipun kami tidak bisa makan pesta kemenangan. Kami harus segera pulang lihat. Oh ya, Pak Gu. Jangan lupa akan janji kita setelah aku menjadi ahli pemeliharaan artefak. Ceritakan semua pembunuhan ayahku. Bagaimanapun juga, dan patah, pertarungan kali ini adalah kemenangan kami. Perang antik zaman kejayaan bangkit kembali. Gerbang pemeliharaan barang antik telah terlindungi. Dan kami berhasil mengalahkan Xie Wusheng. Kami juga sangat menyakiti keluarga Gu. Mari kita bersulang. Sekarang hanya kita bertiga di toko. Aku akan terus merekrut lagi nanti untuk memperluas kekuatan kami. Sekarang kami mudah cari orang. Tapi jangan sampai terlewat lagi ya. Baiklah, mari kita lanjutkan. Lihat nanti besok. Siapa nomor telepon Pak Kim? Baru saja Susisi menelepon. Dia ingin membicarakan dua hal utama. Apa itu? Hal pertama, dia mau kerja di toko kita. Nona Sisi akan datang. Ini juga hal yang kakak itu ingatkan. Tidak apa-apa jika dia datang, bukan? Bukan soal gaji. Apalagi keluarga Gu punya pengaruh besar. Lalu bagaimana dengan hal kedua? Dia mau bicara soal acara. Acara dunia penilaian artefak. Saya tahu tentang itu. Ini kesempatan langka sekali. Jika kami menang, koleksi antik kami mewah bisa terkenal di seluruh dunia. Tapi ikut kompetisi gini, perlu rekomendasi asosiasi barang antik. Koleksi toko di atas 12 juta. Dengan begitu, kemampuan kami mungkin tidak cukup. Saya ingin mencari cara. Tunggu sampai Miss Sisi datang besok. Kami akan membahasnya bersama-sama lagi. Qin Lang. Hanya kalian berdua saja? Oh, kakak ipar keluar pagi ini. Saya masih menunggu proses pendaftaran kerja. Aku rasa ini nggak perlu loh. Kamu tinggal di sini saja. Kakak ipar, maaf juga kalau saya meminta bantuanmu. Saya sama sekali tidak keberatan. Aku ingin belajar kerajinanmu. Rumah Nona Gu selalu tutup pintu. Pintu apa yang sebenarnya? Saya tidak peduli. Saya belajar identifikasi instrumen barat di luar. Hasilnya sangat akurat, cuma alatnya susah dibawa. Setelah semua barangnya teruji dan terverifikasi, barang itu sudah diambil orang lain. Kalian sudah mempertimbangkan urusan kompetisi ini. Bagaimana kabar? Ya, tentu saja kita harus pergi. Tiket masuk belum kita dapat. Ada cara untuk mendapatkannya. Kakak ipar sudah berhasil mengumpulkan uang. Aku sudah menemukan bank. Kita hanya punya 8 juta barang, tapi Dobao bikin kita terkenal. Bank bisa kasih 12 juta. Asalkan seluruh toko kita dijaminkan atau... Toko kita punya agunan. Lalu, kemana kita akan pergi? Qin Lang, kau tidak mungkin berpikir bahwa kontes harta dunia di Chengdu ya? Di mana lokasinya? Chang'an, Lalu kapan waktu pelaksanaannya? Asosiasi Barang Antik Chengdu. Mereka sudah mengundang kami. Kita sampai di arena lusa. Lakukan seperti itu. Tidak perlu menunda lagi. Segera bersihkan barang-barang Anda. Stasiun kedua.